Pada satu masa, di negeri yang jauh, yang hangat oleh mentari, hiduplah seorang putri bernama Rapunzel. Ia tinggal bersama Pangeran Rob yang dikasihinya pada istana termegah di negeri itu. Satu hari, tatkala Rapunzel bermain ayunan dengan rambutnya di taman istana, ia mendengar suara yang belum pernah didengarnya. Pelanlah sedikit, aku bisa jatuh. Hah? Siapa yang berbicara? Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku akan jatuh. Apa aku sedang berhayal? Apakah itu suara hatiku? Suaraku. Aku. Suara yang didengar Rapunzel berasal dari sebuah penjepit rambut. Apakah kau tadi yang berbicara? Tentu saja. Apa kau pikir kau sudah linglung? Penjepit rambut mungil itu berjalan, dan Rapunzel yang belum pernah melihat penjepit rambut berbicara mengikutinya. Apakah kau punya nama? Tentu saja. Namaku Klepsi. Itu artinya kau memang selalu bisa berbicara, Klepsi? Hanya kau yang sebelum ini tidak bisa kuajak bicara. Mengapa? Si kecil Klepsi berhenti dan menceritakan segalanya pada Rapunzel. Dahulu, aku adalah seorang gadis cantik sepertimu. Tentu saja, rambutku tidak sepanjang, sepirang, dan seberkilau milikmu. Sudahlah. Satu hari, aku pergi memetik buah mulberry hitam yang tumbuh di hutan kelam. Kau pergi sendirian ke hutan kelam? Kau tega menyela pembicaraan penjepit rambut yang bisa berbicara? Aku melihat pohon mulberry raksasa. Jadi ku petik buahnya. Saat itu aku melihat sebuah cahaya. Cahaya aneh di hutan. Aku jadi penasaran dan mendekati cahaya itu. Di hadapanku berdiri seorang wanita yang sangat tua dengan seorang anak. Anak itu adalah kau, Rapunzel. Wanita itu sedang mencuci rambut berkilau anak itu dengan air sungai yang ada di hutan. Ketika wanita itu mencelupkan rambut anak itu di sungai, rambut itu berubah menjadi bola-bola emas. Ia mengambil satu bola emas dan membisikkan sesuatu. Lalu bola itu kemudian berubah menjadi kipas emas. Ketika wanita itu mengipasi wajahnya menjadi semakin muda. Aku tak percaya pada yang kulihat. Jadi aku menghampirinya. Dan tiba-tiba ia berbalik. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sudah kau lihat? Katakan. Apakah rambut itu berubah menjadi emas? Begitu kataku. Lalu wanita tua itu yang menjadi muda merubahku menjadi penjepit rambut. Apa yang kau lakukan terhadapku? Oh, tidak, tidak. Mulai sekarang, kau menjadi penjepit rambut yang akan melindungi rambut Rapunzel. Benarkah? Ini terjadi karena aku? Kita harus bisa mematahkan sihirnya. Semuanya salah penyihir jahat Camilla. Hanya ia yang tahu bagaimana mengembalikanku menjadi manusia lagi. Rapunzel dan Klepsi sepakat untuk pergi ke menara tempat Camilla tinggal. Setelah mereka berjalan sebentar, di tengah hutan mereka menemukan sebuah sungai. Untuk menyeberangi sungai, Rapunzel membuat perahu kecil dari rambutnya. Mereka naik ke perahu menuju sisi lain dari sungai. Setelah berlari melewati pepohonan raksasa, akhirnya mereka melihat menara yang sangat tinggi. Di menara inilah aku pernah diperangkap. Jadi, bagaimana caranya kita ke atas, Rapunzel? Sebentar, kita amati ia dari lokasi yang aman. Rapunzel menempatkan Klepsi di ujung rambutnya. Di kedua sisi disematkannya dedaunan besar sehingga bagai layang-layang. Lalu, ia melemparkan rambutnya ke udara menuju puncak menara. Naik, maju terus, jepit mungil. Klepsi melayang di udara dan melongo ke dalam menara.
Dilihatnya sebuah sapu menyapu lantai dengan sendirinya. Kemudian ia mendengar Camilla berbicara dengan sapu itu. Wahai sapu-sapuku Brumi, katakan, bagaimana caranya agar ku dapat kembali rambut Rapunzel? Aku tak dapat hidup tanpa emasku. Jangan bersedih, Nyonya. Jika kau lihat keluar jendela, akan kau lihat rambut ajaib itu. Klepsi secepatnya turun ke tanah. Kau beraya, Brumi. Tidak, Nyonya. Sungguh, jika kau tak percaya, coba lihatlah. Dengan panik, Klepsi mengabarkan bahwa Brumi melihat kemunculannya. Camilla melongo keluar jendela, meskipun ia tak percaya perkataan Brumi. Ketika ia menatap ke bawah, ia melihat Rapunzel dan Klepsi melarikan diri. Berhenti! Jangan pergi! Aku sudah berubah. Aku tidak seperti yang dulu. Rapunzel berhenti sejenak. Klepsi, kau dengar tadi? Ia sudah berubah. Mungkin ia bersedia membantu kita. Tapi bagaimana? Rapunzel kembali ke menara bersama Klepsi. Camilla turun dari menara dengan menaiki Brumi. Begitu melihat rambut berkilau Rapunzel, matanya berbinar. Ia ingin menyentuh rambut Rapunzel sehingga ia mendekatinya. Jangan terlalu dekat, Camilla. Aku merindukanmu, Rapunzel. Jika dapat kusentuh rambutmu sebentar saja. Kita buat kesepakatan, Camilla. Akan kuberikan sebagian rambutku dan sebagai imbalannya kau ubah Klepsi kembali menjadi manusia. Ya, tentu saja setuju. Rapunzel, serahkan rambut emasmu. Rapunzel mencabut beberapa helai rambutnya dan menyerahkannya pada Camilla. Camilla meraih rambut itu dan... Akhirnya, beberapa helai rambut bisa membuatku mudah kembali. Cepat, sekarang giliranku. Ubah aku menjadi manusia kembali. Camilla yang sudah berada di atas Brumi terbang dan berteriak pada mereka. Kau harus bisa membuat naga di balik 7 puncak gunung tersenyum. Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa kembali menjadi manusia. Naga di balik 7 puncak gunung. Jika Camilla berkata jujur, kita pasti menemukan naga itu, Klepsi. Kau siap? Kita berangkat. Nyonya, apakah sungguh ada naga di gunung-gunung itu? Tentu saja tidak. Rapunzel menjepitkan Klepsi di rambutnya dan mereka bersiap memulai petualangan besar mereka menjelajahi gunung-gunung.